Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat farmerian yang sedang menonton atau mendengarkan podcast ini. Nah, kali ini kita ada di Kapaloka. Kapaloka itu akronim ya, dia akronim dari kearifan pangan lokal. Beliau adalah seorang yang sangat amat keren. Jadi seorang pemuda yang mengkampanyekan untuk mengkonsumsi pangan lokal dan memproduksi makanan dari petani. Saya Ardian Pulih Kurniawan, nama lengkapnya, panggilannya Awang. Dulu sempat kuliah di Bogor, jurusannya Teknologi Industri Pertanian. Jadi sebenarnya kita sedang ada di Kapaloka. Kapaloka sendiri adalah salah satu unit bisnis di bawah Sidatani. Nah, Kapaloka itu apa tuh? Kapaloka itu akronim ya, dia akronim dari kearifan pangan lokal. Kearifan pangan lokal, jadinya Kapaloka. Kapaloka. Kalau Sidatani itu apa, Mas? Sidatani itu ekosistem desa dan pertanian. Oh. Jadi secara struktur itu kita punya badan usaha resmi CV Sidatani. Di bawahnya ada Kapaloka sebagai unit penjualan offline atau kedai, toko, di mana kita di sini menyajikan pangan lokal, semua lokal dan yang kita produksi sendiri. Semua lokal dan benar-benar diproduksi sendiri. Dan satu lagi Tani Kepiar. Tani Kepiar adalah brand dari produk-produk yang kita produksi. Yang produksi semua ini di bawah Tani Kepiar. Tapi kepalanya itu Sidatani. Sidatani. Mas ini kan bukan asli Jogja. Dulu kuliahnya juga nggak di Jogja kan? Iya. Kenapa akhirnya ke Jogja terus membuat ini? Dulu sekitar tahun 2016 waktu masih kuliah dan dapat harus menyelesaikan skripsi kan ya, sama juga S1, terus saya ngambil judul tentang rantai pasok kedelai lokal. Waktu itu sempat bingung, ini kayak kedelai lokal kok secara literatur tuh kan minimal banget, minim banget, karena emang Kenapa itu? produksi kedelai lokal kita tuh jauh di bawah kebutuhan. Ya akhirnya saya menemukan bahwa ternyata ya emang selain ada praktek politik di balik banyaknya kedelai impor yang beredar, terus kedua produktivitas kedelai lokal itu emang rendah. Oh gitu. Jadi dengan luas lahan sekian, petani itu cuma bisa dapat ya sedikit lah. Makanya mereka enggan menanam dan kedelai lokal tuh nggak ditanam lagi. Akhirnya mengambil penelitian itu dan terus. Dan saya ngambil sisanya gitu kan. Ini masih ada kan itu yang kedelai lokal yang masih tersisa kan. Karena keterbatasan anggaran juga ya akhirnya saya main stoklah di Jogja. Karena waktu itu saya dapat referensi salah satu produsen kedelai lokal itu namanya Martani. Awalnya ternyata cuma penelitian gitu kan. Malah di Martani ini saya dapat berbagai macam insight tentang produksi pangan lokal, mulai dari produsennya, apa yang dihasilkan, dan disitulah saya dikenalkan oleh channel-channel beliau. Kebetulan yang punya Martani itu Pak Yusuf. Relasi semua dapat dari Jogja, akhirnya melanjutkan ke Jogja. Nah itu ada apa ya? Ada dukungan kuat untuk dari sana supaya mendukung pangan lokal atau memang Mas sendiri yang inisiatif itu? Ya itu dari kuliah sebenarnya kan di kurikulum kuliah di tempat saya kuliah dulu itu memang sempat ada gitu beberapa materi tentang tepung lokal, tentang pangan lokal gitu. Cuman karena emang nggak tahu, mungkin emang minim banget ya insight untuk bergerak di pangan lokal, terutama di kuliah ya dulu. Jadi ya udah saya apatis gitu, maksudnya biasa aja. Oh iya. Nah saya semakin tertarik ketika setelah penelitian itu. Setelah penelitian terus habis itu wah ini kayaknya pangan lokal diangkat lah. Patut diangkat, patut dilestarikan kan. Iya ya. Karena kita ngomong
go pangan lokal, tapi kalau kita nggak mengkonsumsi pangan lokal ya tetap aja impor akan mengalir terus gitu kan. Mungkin kalau gerakan kayak gini semua orang bisa melakukannya, kita bisa lebih cepat untuk swasembada mungkin. Bisa jadi ya? Amin, amin, amin. Nah ini Mas, ini kita balik lagi ke pertama kali dulu. Dulu pertama kali produk yang diproduksi apa? Nah dulu lepas dari setelah menimba ilmu di Martani. Nah itu kan abis itu pasti balik kan. Kalau abis magang kan biasanya kan balik lagi kuliah lagi tuh buat skripsi atau segala macam. Oh kan? iya, menyelesaikan administrasi gitu biasa. Lah. Terus gimana tuh? Ya sempet waktu itu kelar wisuda, sempet di rumah berapa bulan lah, 4 atau 5 bulan. Tapi namanya juga mungkin orang lapang ya, jadi bergejolak gitu kalau diem gitu kan di rumah. Akhirnya memutuskan untuk balik lagi ke Jogja dan digging lebih dalam lagi. Berarti habis kuliah langsung menekuni ini? Langsung menekuni ini. Produk pertama adalah kaldu jamur. Ini ya? Iya, itu anak pertama. Anak pertama. Kaldu jamur. Ini juga kolaborasi sama petani nih Mas ya, diproduksi oleh Ufasari Sleman. Nah, itu juga punya cerita itu. Kaldu jamurnya itu. Nah, jadi pertama kali setelah sekolah ya, sekolah non formal di Martani. Jadi saya langsung memutuskan ngontrak di daerah Pakem. Nah, di situ akhirnya tahu bahwa ada beberapa dan bahkan cukup banyak gitu ya ibu-ibu yang nanam jamur tiram. Oh alah, ada banyak orang yang nanam jamur tiram. Akhirnya tergerak lah. Kan penasaran ini kan, kalau selama ini kan olahan jamur tiram kan mentok keripik ya. Paling mentok gitu. Mentok keripik terus di sayur kan yang paling banyak. Terus di balik jamur tiram itu ternyata ada kandungan asam glutamat. Asam glutamat itu adalah salah satu komponen dari penyedap rasa. Ini kan otomatis kita ngajak warga tuh. Nah itu gimana? Warga kan mungkin ya kalau petani jamur yang memang dia petani gitu, kita mau buat ini nih kaldu jamur. Nah ngasih tahu ke warganya itu gimana? Warganya gitu langsung terima atau? Dan sebenarnya pertama kali saya ketemu warga di sana itu yang saya ajak kerjasama itu sebenarnya bukan petani jamur malah. Oh gitu. Jadi kayak ibu-ibu KWT. Oh iya. Nah, dia dan saya dikenalkan sama tetangga saya juga. Saya tinggal di Pakem, saya punya tetangga, dia mengenalkan saya ke ada loh KWT Mas ini di daerah kampung sebelah gitu kan. Mereka tuh punya alat untuk pengeringan, bantuan dari pemerintah. Cuman nggak terpakai akhirnya. Iya, akhirnya saya datang ke sana, terus dia ngobrol, cerita, terus kira-kira ini biar aktif gimana ya kan gitu. Berarti emang daerah sana udah disupport alat. Tapi nggak tahu caranya ya. Awalnya kalau nggak salah itu untuk cabe. Oh, malah untuk cabe. Pengeringan cabe. Oh gitu. Karena emang di Pakem dan sekitarnya tuh cabai itu banyak ya? Banyak. Selain salak. Dan sebenarnya yang kedua itu turun dari kaldu jamur ini ada dulu sempat bumbu instan. Oh, kayak bumbu Indomie kayak. Jadi kayak kalau kita masak rendang. Oh alah. Kita masak bumbu instan gitu. Rendang, terus apa sih dulu nasi goreng, soto. Banyak lah 10 dulu. 10 biji bumbu instan yang diproduksi dari jamur. Turunannya. Itu dilanjutin karena mungkin dulu ini ya terlalu ngoyo produksi iya, jadi lupa pemasakan. Iya benar sih. Elemen penting loh itu. Elemen penting setelah kita berinovasi. Bener. Kita harus bisa ngejual. Setelah kita produksi, kalau ngejualnya susah juga. Kalau kita nggak punya strategi. Iya strategi. Kalau strategi ngejualnya nggak ini juga berat kan. Nah, terus habis dari jamur lanjut ke tepung. Karena yang bumbu dulu kan sebenarnya kita produksi bumbu dulu,
tapi nggak begitu bagus kan, karena pemasar juga masih bingung. Kita hentikan dulu, kita hold dulu bumbunya, terus akhirnya bergeraklah ke tepung lokal. Tepung lokal yang gluten free. Tanpa terigu. Iya. Semua diproduksi di. Ya sebenarnya sih idenya sih lokal. Lokal itu otomatis nggak ada terigu, karena terigu udah digandum. Iya. Karena terigu dari gandum ya, makanya karena nggak ada terigu akhirnya non gluten. Jadi ide awalnya emang karena lokal awalnya semangat lokal gitu, semangat kita produksi makanan lokal. Kemudian emang gandum kan nggak ada sebenarnya di sini nggak ada di Indonesia. Cuma ada beberapa UKSW Salatiga. Itu mereka membudidayakan gandum di apa sih, gunung apa itu di sana tuh? Yang di Salatiga. Salatiga. Ada sempat, cuman kan skalanya masih kecil. Oh, belum masuk. Dan harganya juga nggak affordable gitu kan, buat mau gantiin terigu yang impor. Impor tetap kalah. Gila sih kalau terigu impor 10.000 sekilo. Iya, kalau yang itu mungkin bisa ini ya. Kemarin terakhir yang gandum lokal itu 36. Gandum lokal. Selisihnya lumayan. 3 kalinya. 3 kali lebih. Nah terus kan ini mulai menepungkan ini kan akhirnya. Yang pertama kali ditepungkan apa Mas? Dulu juga sempet ketika ketika riset gitu, nyoba-nyoba alat pengering. Karena ya emang sebelumnya udah berkomunitas dengan Martani, itu udah ada hubungan dengan Martani, kita sempat dipanggil gitu untuk ngasih pelatihan ke warga. Berarti habis dari Martani dapatlah kepercayaan gitu. Ya gitulah. Terus aku turunkan ilmuku. Terus habis itu turun ke warga. Terus sempet waktu itu ada pelatihan mokaf gitu kan, bikin mokaf di Kulon Progo. Iya. Mungkin boleh dikasih tahu dulu apa itu mokaf? Mokaf itu adalah modified cassava flour, tepung yang berbahan dasar singkong, tapi dia udah difermentasi untuk menghilangkan bau dan biar nggak bau singkong. Biar nggak bau singkong. Bau singkong tuh beberapa orang mengganggu sih. Oh gitu. Karena kan ada tepung gaplek, tepung apalagi lokalan Gunung Kidul itu juga yang masih berbau singkongnya kental. Nah ini di tepung yang menyerupai terigu, terutama terigu yang proteinnya rendah dan dia nggak berbau singkong lagi. Oh, udah hilang dengan fermentasi itu. Di fermentasi itu namanya mokaf. Oke, mantap tuh. Jadi tepung ubi yang udah hilang baunya lewat fermentasi. Itu dulu di tempat di Kulon Progo, Mas. Itu produknya ada yang sampai sekarang. Nah, ceritanya waktu itu berjalan ke sini nggak jalan karena emang satu hal yang saya pelajari dari pemberdayaan masyarakat itu nggak mudah untuk mengkoordinir masyarakat untuk satu tujuan gitu kan. Kita kan pengennya